Kita semua pasti udah nggak asing lagi lah ya sama yang namanya puasa Ayyamul Bid. Tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa ya namanya gitu? Kok hari-hari putih? Nah, ternyata di balik nama yang kedengarannya simple ini ada cerita yang wah dalam banget. Pertanyaan ini kayaknya sepele ya, tapi jawabannya itu loh, bakal ngebawa kita ke dua kisah yang keren banget yang nyambungin antara spiritualitas dan keajaiban alam. Penasaran kan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita samain frekuensi dulu ya. Kita bahas dasarnya dikit. Apa sih sebenarnya puasa Ayyamul Bid itu dan kenapa amalan ini bisa spesial banget? Gampangnya gini, Ayyamul Bid ini adalah puasa sunnah. Artinya, puasa yang nggak wajib tapi sangat-sangat dianjurkan. Ini tuh salah satu kebiasaan Rasulullah SAW yang diwariskan ke kita. Jadi jelas, ini bukan amalan yang sembarangan. Nah, soal waktunya ini yang penting banget. Puasanya itu spesifik di tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan di kalender Hijriyah. Dan timing inilah yang jadi kunci utama kenapa namanya bisa jadi hari-hari putih. Coba diingat-ingat ya tanggalnya, karena ini nyambung banget sama cerita kita nanti. Terus kenapa sih kita dianjurkan banget buat puasa ini? Gini deh, coba bayangin. Cuma puasa 3 hari setiap bulan, tapi pahalanya itu setara kayak kita puasa setahun penuh. Luar biasa banget kan? Dan ini bukan cuma kiasan loh ya, ada hadis sahih yang jadi dasarnya. Logikanya gini, setiap satu kebaikan itu kan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Jadi 3 hari puasa, pahalanya dihitung kayak 30 hari, alias sebulan penuh. Kalau kita rutin ngerjain ini tiap bulan, ya udah genep jadi setahun. Masuk akal kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, dagingnya. Nih, kenapa sih namanya hari-hari putih? Ternyata ada 2 penjelasan utama yang sama-sama menarik di balik nama Ayyamul Bid. Yuk kita telusuri satu persatu. Kalau kita artiin langsung dari bahasa Arab, Ayyamul Bid ini artinya hari-hari keputihan atau hari-hari yang cerah. Kata bid itu sendiri artinya putih atau terang. Nah, pertanyaannya, terang karena apa? Disinilah ceritanya jadi makin seru. Oke, penjelasan pertama ini bakal bawa kita jauh banget ke belakang, ke awal mula sejarah manusia. Ini adalah cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Sebuah kisah tentang transformasi, pengampunan, dan rahmat Allah yang gak ada batasnya. Jadi ceritanya begini. Ketika Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi, konon tubuh beliau terbakar matahari sampai jadi hitam. Lalu, Allah memberikan wahyu kepada beliau untuk berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Ajaibnya, di hari pertama puasa, sepertiga tubuhnya jadi putih lagi. Hari kedua, sepertiga lainnya juga memutih. Sampai akhirnya di hari ketiga, seluruh tubuh beliau kembali putih bersih seperti semula. Keren banget ya ceritanya. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau dari sudut pandang ini, nama hari-hari putih itu jadi semacam monumen pengingat abadi. Pengingat akan mujizat yang dialami oleh Bapa kita semua, Nabi Adam. Ini jadi simbol penyucian dan kembalinya nikmat dari Allah. Sekarang, kita geser ke penjelasan kedua yang gak kalah indah dan masuk akal. Kalau yang pertama tadi kan ceritanya lebih ke sejarah spiritual ya. Nah, yang kedua ini berakar pada fenomena alam yang bahkan kita sendiri bisa lihat langsung setiap bulannya. Inilah koneksi kosmiknya. Waktu pelaksanaan puasa Ayyamul Bid itu pas banget sama puncak-puncaknya cahaya bulan. Malam-malam pada tanggal tersebut adalah malam yang paling terang benderang sepanjang bulan. Ada kutipan yang ngegambarin ini dengan pas banget. Dibilang kalau di malam-malam itu, saking terangnya cahaya bulan, malam itu jadi kayak siang. Bulan kelihatan dari matahari terbenam sampai terbit lagi. Gelapnya malam tuh seolah-olah sirna, diganti sama cahaya putih dari bulan. Inilah yang bikin hari-hari itu disebut sebagai Ayyamul Bid, hari-hari yang putih dan terang. Jadi, kita punya 2 penjelasan yang sama-sama luar biasa. Satu tentang pemulihan manusia pertama, dan satu lagi tentang keindahan siklus alam semesta. Keduanya ini nggak bertentangan loh, justru mereka saling melengkapi dan bikin makna dari amalan ini jadi makin kaya dan dalam. Jadi, biar lebih jelas ya, di satu sisi ada kisah Nabi Adam, ini tuh narasi spiritual tentang penyucian dan pemulihan. Keputihan di sini jadi simbol kesembuhan dan rahmat dari Allah. Di sisi lain ada fenomena bulan purnama, ini adalah pengamatan alam tentang keindahan kosmik. Keputihan di sini merujuk pada malam dan siang yang terang benderang karena cahaya bulan. Dua-duanya punya makna yang sama-sama indah. Oke, jadi kita rangkum sedikit ya poin-poin pentingnya. Pertama, Ayyamul Bid itu puasa sunnah tanggal 13, 14, dan 15 Hijriyah. Kedua, pahalanya gede banget, setara puasa setahun penuh.
Dan ketiga, nama hari-hari putih punya dua asal-usul yang mendalam. Satu dari kisah Nabi Adam yang tubuhnya kembali putih, dan satu lagi karena terangnya cahaya bulan purnama di tanggal-tanggal itu. Simple tapi maknanya luar biasa. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Dengan tahu cerita di baliknya, puasa Ayyamul Bid kita jadi bukan lagi sekedar nahan lapar dan dahaga, tapi jadi sebuah momen perenungan, sebuah pengingat akan rahmat dan keindahan ciptaannya.